Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antiqna bil huda wa alhimnat taqwa. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukun al-yawm? Insyaallah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan yang ke-10. Sudah sejauh ini ya, teman-teman telah menyimak video-video yang sudah Al-Fakiroh kirimkan. Begitu juga penuh dengan perjuangan, dengan liku-liku yaitu mengambil waktu-waktu kosong supaya menyimak satu persatu. Tapi alhamdulillah sudah sampai di tahapan yang ke-10. Kalau kemarin di pertemuan yang ke-9 kita sudah membahas berkaitan tentang keterampilan atau seni dan teknik dalam mengajar. Nah, kali ini kita akan membahas terkait pengklasifikasian pengajaran ahkam. Nah, pada dasarnya kebanyakan dari para pengajar yang menggunakan sistem atau metodologi ceramah atau pengajaran dalam sistem di kelas ya, itu menggunakan konsep tematik atau topik ataupun menggunakan sesuatu yang berkait ibaratnya ketertiban ya dalam tema-tema tersebut, sehingga misal hari pertama membahas tentang toharoh, kedua najasat dan lain sebagainya. Maka klasifikasi ini kita sebut sebagai klasifikasi topik. Dan ternyata dalam metodologi atau dalam pengajaran itu kita punya banyak sekali pembahasan terkait klasifikasi. Nah, tidak hanya sistem pembelajaran itu berdasarkan tematik atau topik ya, berdasarkan tema-tema yang diangkat, tetapi ada banyak sekali cara-cara yang bisa kita gunakan dalam sistem pengajaran. Dan ternyata kebanyakan juga para ulama atau para penulis-penulis kitab-kitab fikih itu menyusunnya dengan berbagai macam cara. Sehingga ketika penyusunan tersebut dengan sistem atau klasifikasi yang mereka sudah tentukan, maka para peserta atau para pengajar tentunya ya, atau para pendidik nantinya akan mengikuti pola-pola atau ritme dari cara buku menyampaikan seperti itu. Dan kebanyakan mungkin yang sering kita lihat adalah sistem tematik atau topik. Kita bisa lihat ya nanti di akhir dari pembahasan ini akan menemukan ternyata banyak sekali dari para ulama yang ternyata sistem penyusunannya itu sangat berbeda satu dengan yang lainnya, khususnya dari sisi pengklasifikasian. Jadi secara tidak langsung artinya seperti ini. Ketika seseorang pengajar mengikuti buku dari karangan siapa, maka otomatis sistem pengklasifikasiannya pun akan mengikuti buku yang sudah disiapkan. Nah, di sini ada dua ya yang ingin ibaratnya dikelompokkan. Ada sistem pengelompokan itu berdasarkan metode utama, sisanya masuk pada kategori metode yang lain ya, tidak utama seperti itu. Ada juga yang menganggap ya semua itu utama, tapi masing-masing punya jenis-jenis pengklasifikasian. Kita lihat dulu ya dari sistem pengklasifikasian dari dua konsep ini. Yang pertama metode utama yaitu taksimat ahkam berasasi maudhu ya, pembagian hukum-hukum berdasarkan topik atau tema-tema tertentu seperti hukum keluarga, hukum pidana, perdata. Berarti ini masuk kategori topik ya nantinya ya. Kemudian taksimoti ahkom berasasi mamba. Nah, di sini berdasarkan klasifikasi Al-Qur'an, hadis, ijma. Jadi mereka ada nanti nih, misal kalau pernah lihat ya, ada ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang mengajarkan ayat bil ayah, tapi dia dari satu hukum ke hukum lain. Jadi satu Al-Qur'an dibedah, kemudian misal dia kemudian mengambil ayat apa, kemudian di situ nanti dia akan menjabarkan hukum-hukumnya melalui ayat Quran atau menggunakan hadis atau juga menggunakan ijma. Berarti ini yang dilihat adalah pengklasifikasian berdasarkan referensi redaksi atau sumber. Kemudian taksimote ahkom berasosiasi kuah. Kue di sini adalah taksim berdasarkan kekuatan hukum seperti 5 hukum Islam ya, ada hukum wajib, sunnah, makruh, mubah. Nah, di sini masing-masing nanti akan dibahas. Misal dia membahas hukum-hukum yang wajib apa saja, hukum-hukum yang sunnah apa saja. Seperti itu ya. Kemudian metode klasifikasi lain ada yang dilihat dari aspek zamannya, seperti hukum-hukum yang dilihat dari sekarang, kemudian nanti ada perubahan-perubahan seperti nanti
dari masa lalu bertahap ya. Ingat kalau dalam usul fikih bukan Islam yang berubah-ubah, tapi kondisilah yang berubah-ubah sehingga konteks dari hukum itu wazaiyah, peletakannya ya, bukan dari sisi syar'inya yang berubah, tapi peletakannya saja. Artinya hukum-hukum itu dilihat dari kebutuhan zaman. Seperti halnya hukum rokok misal. Hukum rokok itu kan bertahap ya. Dari yang boleh, haram, makruh sampai berubah-ubah ya sesuai dengan zamannya. Pastinya kita harus merujuk pada fatwa. Sekali lagi bukan ulama atau ustadz-ustadz biasa yang merangkum ya atau menyimpulkan hukum atau fatwa, pastinya merujuk pada mujtahid yang mana menyimpulkan berdasarkan sumber-sumber yang sudah akurat seperti Al-Quran, hadis, dan ijma. Berikutnya, taksimoti ahkom berasosi makon berarti dilihat dari kondisi makan. Nah, ini sempat menjadi sebuah perdebatan dari salah seorang misal muqallid ya, kemudian menanyakan sebuah fatwa hukum tentang kondisinya sendiri gitu dan menceritakan secara spesifik. Kemudian sedangkan hukum yang sudah dikeluarkan oleh mujtahid itu masih belum mengena, otomatis itu harus segera dirujuk ke kantor ya, ke kantor mazhab tersebut atau ke kantor marja tersebut sehingga mendapatkan tugasnya seperti apa nantinya, taklifnya seperti apa supaya tahu ya. Karena ini bukan hal yang bisa ditunda biasanya, mau nggak mau harus cepat mendapatkan karena kondisi fatwanya masih tidak pas dengan orang tersebut, otomatis harus merujuk langsung. Karena tidak semua konteks hukum ini memang secara general dapat semua, tapi ada hal-hal tertentu yang mau nggak mau harus di tempat tersebut menanyakan. Karena mungkin di kondisi-kondisi seperti negara Iran, Indonesia itu sangat berbeda total. Otomatis ada beberapa hukum yang kita tidak bisa menyesuaikan persis ya, harus disesuaikan dengan makan. Nah itu ada pembahasannya, masuk kategori klasifikasi sesuai dengan tempatnya seperti apa. Kemudian ada taksimati ahkom berasosiasi syaks. Nah, berdasarkan personal, misal khusus untuk anak-anak, khusus dewasa, orang tua. Ini mungkin biasanya dalam banyak hukum ya, seperti berhijab misal. Orang tua itu apakah wajib sampai menutup semuanya atau seperti apa? Nah, ternyata masing-masing punya kondisi yang berbeda berdasarkan personal, otomatis hukumnya pun akan berbeda. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah klasifikasi secara general ya. Jadi pengelompokan seorang ulama yang mana tidak digabungkan utama dan tidak utama ya, tapi semuanya adalah sesuatu yang penting pada akhirnya. Nah, di sini mirip sama seperti tadi, cuman ini digabungkan menjadi satu dan ada tambahan seperti itu. Nah, ada yang menggunakan berdasarkan tingkat kewajiban. Mungkin sudah pernah tahu juga ya hukum wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Ini tadi juga dibahas ya, di sebelumnya juga ada. Berikutnya berdasarkan sumber, ini juga sempat kita juga bahas, yaitu berkaitan dengan redaksi atau referensi apa yang sudah diambil ya, rujukannya apa. Ada ayat Quran kah, hadis Nabi kah, ungkapan-ungkapan dari maksumin kah, atau dari ijtihad atau ijma ya, bisa menggunakan kias atau istihsan. Ini tidak sembarangan ya, istihsan dan kias dan ijma'nya tentu dengan cara-cara usul fikih ya yang kita kalau belajar sangat kompleks ya pembahasannya. Berikutnya klasifikasi berdasarkan objek. Nah ini yang nggak ada di sebelumnya, yaitu berdasarkan ada ahkam muamalah. Kalau misal transaksi pernikahan, sewa, jual beli, utang, piutang, nah itu termasuk objek ya. Ibadah hukumnya, sholat, puasa, zakat, haji, nah itu masuk juga dalam ibadah ritual ya. Akam jinayah tadi, mungkin masuk juga ya kayak tadi pidana, seperti topik tematik pada akhirnya kalau kita bahas ya. Tapi kita sebut sebagai objek, nama lainnya, atau berdasarkan judul-judul tertentu gitu ya. Hukum jinayah, jenoi ya kalau bahasa Persinya, hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, hudud, kisos, takzir. Jadi setiap orang nanti misal ketika melakukan kesalahan atau dosa apa hukumnya gitu ya. Dan rata-rata hukum jinayah ini dipraktekkan dalam negara-negara Islam ya. Kalau di Indonesia masih belum bisa diterapkan secara mendalam, masih ikut hukum pemerintahan ya. Berikutnya akan siasi politik ya, bagaimana pemerintahan seperti apa. Ini masing-masing masuk dalam kategori objek atau topik atau tematik.
Kemudian klasifikasi berdasarkan kejelasan qot'i apa zoni, pasti apa enggak gitulah ibarat. Kalau jelas, kemudian pasti tidak ada perdebatan, berarti masuk kategori qot'i. Kalau ada hukum yang masih interpretasi, penafsiran, penjelasan, ijtihad, kemungkinan-kemungkinan, adanya banyak perdebatan, perbedaan pendapat, contoh kayak kripto, kayak investasi, itu masih jadi pembahasan ya, maka bisa jadi masuk kategori yang zoni. Ya, kalau kita ada hal seperti ini nanti bisa merujuk ya, sebaiknya kita apa yang dilakukan taklidnya, pasti ada ya tentunya. Berikutnya, klasifikasi berdasarkan waktu. Ada mu'abbad, ada mu'ayyad ya, ini salah tulis ya. Ada mu'aqqad, mu'abbad, betul. Untuk mu'abbad tadi adalah tanpa perubahan, makanya abadi ya, tetap. Kemudian ada sesuatu yang kontemporer, artinya masih bisa berubah-ubah. Nah, ini semua metode yang biasa digunakan dalam kajian fikih ya, fikih bahasa Iran ya, dan sistematis dalam pengaplikasian syariat hukum Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit ya berkaitan percontohan dari masing-masing klasifikasi pengajaran ahkam dari buku-buku karangan ulama-ulama yang terkenal yang biasa kita dengarkan atau biasa kita lihat ya. Nah, yang pertama yaitu karangan berdasarkan sumber Al-Quran. Kalau teman-teman biasa lihat yaitu kalaman Syafqala dari karangan dari Alama Toba-Tobai yang terkenal dengan Hafizul Quran. Beliau juga membuat karya ya, yaitu sebuah kitab tafsir Al-Mizan. Di sini juga mendalami tafsiran tentang Al-Quran, berarti semua yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih pun dijelaskan menggunakan tafsiran tersebut. Hanya menggunakan Al-Quran murni gitu ya. Berikutnya hadis seperti ulama Al-Kulaini ya. Karyanya adalah Al-Kafi, mengumpulkan hadis-hadis yang penting dalam Islam, khususnya dalam tradisi Ahlul Bait ya atau Syiah. Nah, terkait buku-buku ini mungkin nanti bisa dipelajari di ilmu hadis ya, untuk lebih dalam lagi. Berapa lembar, berapa jilid gitu ya. Berikutnya ada ijma, konsep klasifikasi sumber itu dilakukan oleh Ayatullah Muhammad Baqir Sadr, Durusu fi Ulumil Usul, menggunakan konsep ijma. Nah, yang biasanya buku-buku teman-teman sekalian pelajari, lumayan berat, kompleks, dan sangat luar biasa. Beliau ternyata menggunakan konsep ijma ya. Jadi nanti kalau yang pernah belajar usul, ya biar tahu ya bagaimana sistem pengajaran nanti seperti apa. Kias. Kias berarti Ayatullah Murtada Mutahari. Menggunakan usul fiqh juga bukunya. Ini juga dikenal juga di kalangan ahlu sunnah. Ayatullah membahas tentang analogi-analogi hukum Islam secara general. Keren ya. Berikutnya, dilihat dari klasifikasi hukum-hukum. Ada yang hukum 5 ini masing-masing punya, kayak hukum wajib, Ayatullah Khomeini, tahril wasilah. Biasanya hal-hal yang wajib dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang biasa kita pelajari juga dalam pelajaran fikih. Ada yang khusus untuk sunnah-sunnah aja, Ayatullah Maqarim Shirazi, tafsir Nemune ya, tafsir apa namanya, tamsil apa, mumasal ya, apa ibaratnya ada kata-kata saknya ya. Di situ membahas tentang kalau di bahasa Arab ya maksudnya ya. Di sini hukum-hukum sunnah dan tafsirnya. Hukum makruh, Ayatullah Bahjat, hukum makruh dan praktik sehari-hari, Risalah Amaliyah. Kemudian mubah ada Minhaj As-Solihin, Ayatullah Sistani, pandangan hukum mubah dan lainnya. Keren ya. Kemudian haram di Ayatullah Misbah Yazdi, membahas hukum haram dalam konteks moral dan sosial. Nah, kalau tadi kan secara topik, objek atau tematik, nah di sini ada hukum ibadah, muamalah, keluarga, pidana. Masing-masing punya karyanya. Seperti Syekh Abbasi Kumi, seperti Mafathil Jinan. Makanya ritual-ritual sunnah-sunnah apa, misal kalau masuk bulan Rejab, bulan Syaban, Ramadan, teman-teman pasti buka Mafatih ya. Di situ ada panduan-panduan ibadah dalam tradisi Ahlul Bait. Kemudian ada hukum muamalah, Muhammad Taqi Mudarrisi, ahkam muamalah, biasanya transaksi tentang keuangan, perbankan. Di sini ya masuknya ya. Nah, teman-teman kalau pengen nanti ngambil skripsi tentang berkaitan hal-hal zaman sekarang ya, ekonomi misal syariah, silakan bisa dipelajari di karya Ayatullah Muhammad Taqi Mudarrisi. Kemudian hukum keluarga, Ayatullah Wahid Khorasani, Fikih Al-Usra ya, membahas tentang keluarga, pernikahan, perceraian, hak-hak, kewajiban, dan lain sebagainya. Berikutnya hukum pidana, jinayah tadi ya, Ayatullah Jawadi Omuli, di sini Fikul Hudud wa Ta'zirat, menjelaskan hukum pidana dalam Islam. Kemudian ada yang berdasarkan waktu juga,
hukum abadi misalnya yang paten tidak berubah, karya dari Ayatullah Mutahari, yaitu Islam dan Eternal Laws, bahasa Inggris ya di sini. Membahas hukum yang berlaku sepanjang masa, hukum kontemporer atau sementara Ayatullah Khomeini, Risalah Istiftaat. Nah, ini biasanya Khomeini ya. Biasanya buku-buku yang kita pakai kayak Daras Fikih, fatwa aja. Jadi bersifat sementara. Makanya nanti kadang ada muncul lagi jilid berikutnya atau yang upgrade. Jadi kita nggak bisa nih fikih buku itu paten. Ya insya Allah hukum-hukum dasarnya tetap ya. Tapi kalau hukum-hukum yang mencakup yang kekinian otomatis pasti akan ada perubahan di fatwa-fatwa yang rahbar. Ya. Makanya istiftaat masih aja muncul di berupa PDF atau berupa digital ya karena tidak tercetak. Klasifikasi berdasarkan lokasi atau tempat sesuai dengan kondisi dan negara ya pastinya ya. Ada Ayatullah Burujerdi, Fikih Al-Islam, Syamil ya, membahas hukum yang berlaku di berbagai wilayah. Kemudian ada hukum khusus Ayatullah Misbah Yazdi, Ahkamul Mahaliyah, menyoroti hukum-hukum yang relevan dengan tempat-tempat atau kondisi-kondisi tertentu. Ini redaksi-redaksi yang Al-Fakirul sampaikan. Hari ini lebih kayak ensiklopedia, knowledge aja terkait bentuk-bentuk klasifikasi dalam pengajaran ahkam. Kira-kira teman-teman sering belajar fikih metode apa? Silakan dipelajari dan dipahami masing-masing. Dan nantinya ingin seperti apa untuk murid-muridnya bisa nanti disampaikan dalam RPP atau modul dalam pengajaran teman-teman sekalian. Cukup, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang ke-11 yang insya Allah Al-Fakir ingin memberikan sedikit contoh ya bagaimana mengajar. Baik, nanti kita akan bertemu di sana. Hadam ini, walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.